Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit Rasulullah bihi wa bi'ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentang masjid, ya. Tentang masjid. Mengingatkan kita kembali tentang sebuah rumah ibadah Allah, yaitu masjid. Man nawwara masajidallahi binahwi qiraatil Qur'an nawwarallahu qabrah. Barang siapa yang menerangi masjid-masjid Allah dengan membacaan Al-Quran, maka Allah akan menerangi kuburannya. Barang siapa yang menerangi rumah-rumah Allah, masjid-masjidnya Allah, maka Allah akan menerangi kuburannya. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqul, Allah berkata, sesungguhnya aku akan mengazab makhluk-makhlukku, kata Allah, segera aku akan mengazab makhluk-makhlukku. Dan apabila ketika aku melihat orang-orang berbondong-bondong ke rumahku, wal mutahabina fiyya, dan saling menyayangi karenaku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar, dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu sahur, asrifu anhumul azab, maka aku akan menjauhkan mereka dari azab. Ya, kalau kita sama-sama beramai-ramai mendatangi rumah-rumahnya Allah, semangat ya. Ini kalau absen pakai bayaran ya? Kasih amplop nggak? Iya. Jadi kalau kita ingin dihindarkan dari azab, maka berbondong-bondonglah kita meramaikan rumah-rumahnya Allah, ya. Terus apalagi? Saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustaghfirin, yaitu minta ampun kepada Allah, orang-orang yang minta ampun kepada Allah pada waktu-waktu sahur, maka pada saat itu juga Allah akan jauhkan dari azabnya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan ada sebuah cerita perempuan yang bernama Ummu Mahjan. Kanat taqumu ala tanzifi masjid
masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya beliau adalah membersihkan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Mahjan ini kerjaannya adalah membersihkan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tukang bersih musola ini? Rijal. Rijal, masya Allah. Sudah masukin pipa PDAM juga ya kan? Memang Diborong. diborong semua. PDAM baru itu lagi yang Nggih. bersih. Nanti Jargas lagi. Suatu hari Rasulullah itu ya mengunjungi orang-orang yang sudah meninggal, berziarah ke kubur. Nah, ini ya, Rasul berziarah kubur. Nah. Dan ketika beliau berziarah kubur wajada, ya, maka Rasul menemukan di situ ada kuburan baru. Lalu Rasul bertanya kepada siapa yang berkubur di sini? Lalu sahabat berkata, "Fakila ya Rasulullah, innahu qabrun ummi Mahjan." Dan sesungguhnya ini adalah kuburannya Ummi Mahjan yang suka yang bersih-bersih masjidnya Rasulullah SAW. Maka pada saat itu mendengar Ummi Mahjan kuburannya yang berada di depan situ, lalu Rasulullah SAW menangis. Fabaka Rasul alaihi salatu wassalam wasala ashabahu wa qala lahum. Ya. Ketika Rasulullah menangis, lalu Rasul bertanya kepada sahabatnya, "Lima lam tukhbiruni biwafatiha?" Kenapa engkau tidak memberitahukan aku? Rasul bertanya kepada sahabat, "Kenapa engkau tidak beritahukan aku akan kematian si Ummi Mahjan? Kalau aku tahu maka aku akan sholat untuknya." Faqala lahu ya Rasulullah laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah. Beliau ini ya Rasulullah, kata jamaah, kata sahabatnya, beliau itu meninggal pada saat musim panas yang sangat panas sekali. Maka oleh sebab itu aku takut jika engkau terkena sengatan matahari pada saat itu. Faqama Rasul wa shalla 'alaiha wa hiya tahta adbaqit turab. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas wa shalla 'alaihi wa hiya tahta adbaqit turab. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kuburannya. Wa ba'da dzalika qala lahum idza mata minkum ahadun, apabila di antara kamu ada yang meninggal, fa akhbiruni bimautihi, maka kabarkan kepada aku akan kematiannya, maka aku akan sholat untuknya. Fa inna man sholaitu alaihi fid dunya kana sholati syafa'atan lahu fil akhirah. Apabila aku sholat untuknya di dunia, maka itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong nanti di akhirat. Kalau Rasulullah SAW yang menyolatkan di dunia, nanti di akhirat sholat itu menjadi syafaat bagi orang yang sudah meninggal, orang yang disolati oleh baginda Rasulullah SAW. Wa ba'da dzalika nada ala Ummi Mahjan wa hiya tahta turab wa qala lahum. Nah, pada saat itu lalu Rasulullah SAW memanggil Ummi Mahjan, padahal sudah meninggal. Inilah kelebihannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Rasul bertanya kepada Ummi Mahjan yang berada di alam kubur itu, "Assalamu alayki ya Ummi Mahjan." Wahai Ummi Mahjan. Rasul memberikan salam kepada Ummi Mahjan, "Ayyal a'mali wajadti afdal." Perbuatan apa yang engkau lakukan yang lebih mulia?
Lalu terdiamlah Rasulullah SAW untuk menunggu jawaban dari Ummi Mahjan. Wa ba'da dzalika qala li ashabihi. Lalu seorang sahabat tadi, ya, wa ba'da dzalika qala li ashabihi innaha taqulu lam ajidu afdal indallahi min tanzifil masajid. Nah, lalu Ummi Mahjan tadi itu, lalu beliau berkata, saya tidak pernah mendapatkan suatu amalan yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali yaitu membersihkan Masjid. Terus saya nih, biar gak digangguin sama dia. Ringan. Wassalamuna dulu ya. Wa ba'da dzalika qala li ashab. Jadi membersihkan masjid itulah afdalnya sebuah perbuatan pekerjaan. Qala nabiyyu innallaha tabaraka wa ta'ala banalaha baitan fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangunkan bagi Ummi Mahjan rumah di surga. Arohal an, dan engkau melihat dia sekarang sedang duduk di atas di dalam rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan bosan-bosan kita membersihkan masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama, itu kan tempat sujud juga, cuma bedakannya sholat Jumat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan kita tambah mencintai masjid, suka membersihkan masjid. Jangan sampai ada yang motong kuku di dalam masjid, apalagi yang membersihkan tai kuku di masjid, apalagi dan lain sebagainya. Kasih tahu, ini bukan tuh. Itu kan ada sekarang juga kalau ada yang usil-usil gitu, ngupil-ngupil di masjid. Hah? Vakum masalah gitu. Ya kan? Ya mudah-mudahan kita terima. Itu juga biasanya kan kalau diam gitu, pegang kaki, jempol kaki dibersihin kakinya kan, ngupil tempelin dia harus sejadahnya begini. Aduh banyak sekali. Kita datang ke masjid bukan membersihkan, bukan membersihkan masjid, malah menambahi kotor masjid. Bukannya itu menambah pahala yang membersihkan, Bro. Semakin banyak kotoran. Nah juga buka supil-pian walia. Nah juga berkah supil-pian walia. Air langsung mandi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, disebutkan juga di sini dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, al-kalamu fil masjid yaqulul hasanat kama taqulun narul hataba. Ya, berbicara di dalam masjid itu bagaikan orang yang memakan kebaikan. Orang yang berbicara yang tidak ada manfaatnya, tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan kebaikan. Artinya apa? Kebaikannya akan hilang seperti halnya api memakan kayu bakar. Jadi perkataan-perkataan yang kita apalah yang secara duniawi, yang tidak mengingatkan kita kepada Allah, tidak mengingatkan kita kepada Rasulullah, jangan di masjid. Apalagi dagang di masjid, ya kan? Itu tidak boleh. Bicara kalau boleh Masuk masjid. kena boleh berarti. Apakah kena boleh? Itu yang dulu. Mana boleh kan? Untuk apa itu?
Acara apa? Kayak rapat RPK apa kan. Ya, duniawi kan, Duniawi. bawa kebaikan buat kita. Amin. Kita semakin sopan, Amin. santun, beradab, Amin. berkarakter ketika kita berada di dalam Masjid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.